Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 ya, integral tak wajar. Masih mengenai integral adik-adik. Nah, kita lihat definisinya, yaitu integral tak wajar adalah integral tentu. Berarti ada pembatas pada notasi integralnya. Batas interval A ke B, fx dx. Sebagai limit jumlah Riemann ada sebagai limit jumlah Riemann. Jadi sebelumnya kan waktu di integral tentu ada jumlah Riemann ya, yang grafik sudah itu kita partisi-partisi menjadi beberapa bagian. Nah, integralnya itu adalah jumlah dari partisi-partisi tersebut. Itu limit jumlah Riemann. Ada di integral tentu atau tentu ya waktu itu. Pertemuan sebelum inilah ya. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk integral tentu tak wajar. Batas pengintegralan berhingga, berarti harus ada pembatas ya, interval AB. Nah, dia berhingga pada ini ya, berhingga pada selang interval A, B. Jadi A-nya ikut, B-nya juga ikut. Pakai kurung siku ya, bukan kurung biasa. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, jadi batas pengintegralan tak berhingga misalnya, atau integrannya tidak pada selang A, B, misalnya selang tak hingga, B ya, tak hingga juga masuk A ya, bisa, atau dia tidak pakai pembatas interval, jadi integral tak tentu jadinya. Nah, maka integral tersebut disebut integral tak wajar ya. Biasanya kalau nggak si A-nya tak hingga, B-nya yang tak hingga. Bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga. Nah, jenis-jenis integral tak wajar ada dua. Integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Nah, ini ya, pakai tak hingga ya. Kemudian integral tak wajar dengan integrannya yang tak hingga. Integrannya itu si fx-nya, dari fungsi yang diintegralkan. Nah, ini yang A ya, integral tak wajar, batas pengintegralan tak hingga. Nah, di sini dia pakai negatif tak hingga di bawah sebagai A, atau positif tak hingga sebagai B. Kita ambil yang pertama, yaitu integral minus tak hingga sampai B dari fx dx sama dengan limit A menuju negatif tak hingga ya, ini kan A-nya. Nah, integral dari A ke B fx dx. Jadi dia tetap ditulis A ke B, tapi si A-nya itu menuju limit min tak hingga gitu. Nah, yang kedua, kalau dia integral fx dx dari A ke positif tak hingga. Nah, yang tak hingga ini kan si B ya, berarti limit dari B menuju positif tak hingga integral A ke B fx dx. Si integralnya tetap AB ini, cuma di depan dia ditambahi limit. Nah, siapa yang menuju tak hingga itu yang dimisalkan ya. Kalau yang bawah dia tak hingga atau negatif tak hingga, maka si A-nya yang diumpamakan menuju positif atau minus tak hingga. Tapi kalau yang di atas dia positif atau minus tak hingga, maka B-nya ya, B-nya yang menuju positif atau minus tak hingga. Nah, jika limit di ruas kanan ada dan berhingga, integral tak wajar disebut konvergen. Sebaliknya disebut divergen. Nah, waktu di matematika 1, adik-adik pasti belajar, harus belajar limit ada dan berhingga ya. Syarat suatu limit fungsi itu ada kan, itu ada syaratnya ya adik-adik. Syarat limit fungsi ada itu memiliki 3 syarat. Nah, itu harus adik-adik ketahui di matematika 1 ya. Kalau kita ulang kembali, syarat suatu limit itu ada. Yang pertama adalah limit kiri sama dengan limit kanan ya. Yang 3 syarat itu suatu fungsi yang kontinu ya. Kontinuan fungsi itu baru 3 syaratnya. Tapi kalau suatu fungsi memiliki limit atau limitnya ada, itu limit kiri sama dengan limit kanan dan berhingga ya. Integral tak wajar disebut konvergen ya, karena limit kirinya sama dengan limit kanan dan limitnya itu ada.
ya kan? Nah, yang ketiga, ini notasi limit tak wajar yang ketiga ya, notasi integral tak wajar yang ketiga. Si batas A-nya itu sama si B-nya itu tak berhingga, baik negatif tak hingga maupun positif tak hingga, ya. Tapi kalau keduanya tak hingga, biasanya yang bawah dia negatif, ada di, ya, kan tidak mungkin dibuat dari positif tak hingga sampai negatif, tak mungkin ya. Pasti batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya positif tak hingga dari fx dx. Nah, dimisalkanlah dipartisilah dia jadi dua bagian di sini. Ada C ya, konstanta C kita ambil dari minus tak hingga sampai C dulu, fx dx integralnya, baru dijumlah dengan integral dari C menuju positif tak hingga. Jadi tidak langsung dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Dipartisi dulu dia, ya. Ada min tak hingga menuju C, baru dari C menuju positif tak hingga. Tapi fx-nya sama ya, fx dx ini fungsinya sama. Integralnya sama. Nah, sama dengan yang minus tak hingga sampai C, fx dx itu ditulis limit A menuju minus tak hingga, integral A ke C fx dx, ditambah, nah yang integral C tak hingga itu dimisalkan dengan limit B menuju tak hingga, ya, integral C ke B fx dx. Jadi dia ditulis seperti bentuk 1 dan 2. Ya, tidak boleh ada notasi integral, notasi batas tak hingga pada integralnya. Jadi menggunakan limit. Nah, gitu ya. Nah, jika integral minus tak hingga ke C fx dx dan integral C menuju positif tak hingga fx dx konvergen, konvergen ini kan limit kiri sama dengan limit kanan, ya kan? Limitnya ada, maka integral dari bentuk ketiga, yaitu negatif tak hingga ke positif tak hingga fx dx, disebut konvergen. Jika tidak, maka dia divergen. Itu aja. Ya. Jadi syaratnya limitnya itu harus ada, kemudian apa namanya tuh, dia diganti dengan notasi bentuk 1 dan 2 ya. Jadi tidak langsung negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Diganti dulu. Nah, dia konvergen, limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, maka limit tak hingga sampai limit integral tak hingga sampai positif tak hingga fx dx konvergen. Nah, ini ada contoh 3 ya, ABC. Periksa kekonvergenan integral tak wajar. Kekonvergenan. Yang pertama, integral dari 4 ke positif tak hingga x eksponen minus x kuadrat dx. Ya. Nah, ini bentuk kalau kita lihat contohnya itu, bentuk kedua ya, ada. Batas bawahnya itu angka. Batas atasnya positif tak hingga. X dikali eksponen pangkat minus x kuadrat dx. Sama dengan limit B menuju tak hingga, nah, ini kan A-nya itu 4 ya. X dikali E eksponen pangkat minus x kuadrat dx. Sama dengan limit B menuju positif tak hingga. Nah, ini kita integralkan ya. X dikali E pangkat min x kuadrat. Adik-adik masih ingat kalau eksponen diintegralkan? Jadi, ini kan ada pangkat minus x kuadrat ya. Nah, pangkatnya kan 2. Kalau dia integral E pangkat minus 2 minus 2x dx, ini agak minusnya ya, sama dengan, nah, integral eksponen pangkat minus 2x dx sama dengan minus 2 eksponen pangkat minus 2x tambah c. Nah, kalau dia tak tentu ya, integral tentu. Ini minus 2. Nah, di sini dia tetap minus x pangkat 2 kan. Tapi yang di atasnya itu kita turunkan negatif 2. Nah, karena di sini dia pangkat, 2-nya itu berupa pangkat, jadi dia di 1/2, 1 per m. Ya. Kalau dia berupa pangkat, ini kan ada pangkat 1 ya. Jadi minus 2 per 1. Minus 2 per 1. Ini. Tapi kalau dia di depan 1,
tidak ada kayak gini kan, integral eksponen pangkat min setengah min x kuadrat dx. Jadi dia min ya, min ini dari sini. Kan di depan ini ada angka 1 per n-nya 2 ya. Eksponen pangkat minus x kuadrat tambah c gitu ya. Makanya muncullah di sini yang seperti ini. Oh iya, x-nya harus ada ya, Dedek. Iya, x-nya harus ada ini. Nah, karena dia kuadrat, ini kan pangkat 1, makanya nggak muncul x-nya di bawah. Ini pangkat 2, jadi muncullah pangkat 1 kurang 1. Nah, si x yang di depan sini kan dicoret sama yang depan sini ya. Nih, coretlah sama ini. Jadi tinggal dia min setengah eksponen pangkat min x pangkat 2. Dengan batas 4 ke tak hingga. Tapi tak hingganya diganti dengan limit b menuju tak hingga. Dia diganti dengan b. Jadi sama dengan limit b menuju tak hingga min setengah eksponen pangkat min b pangkat 2 dikurang eksponen pangkat min x kuadrat. X-nya 4. 4 kuadrat 16. Ya. Nah, b itu tak hingga kuadrat tak hingga. Ya, dinegatifkan pun tetap dia minus tak hingga. Eksponen pangkat min tak hingga atau eksponen pangkat positif tak hingga itu 0. Jadi minus ketemu minus, positif, setengah pangkat pangkat min 16 ya. Nah, B-nya itu kan tak hingga, diisilah kemarin tak hingga pangkat 2 tak hingga dikali negatif tak hingga, eksponen pangkat min tak hingga itu 0, min ketemu min jadi positif, jadi setengah eksponen pangkat min 16 ya. Jadi integral tak wajar konvergen ke setengah eksponen pangkat min 16. Paham ya? Nah, berikut contoh ke-2. Ini batas bawahnya yang minus tak hingga, Dedek. Jadi si A-nya. Harusnya A ya di sini ya. Ini kan bentuk pertama ya. Kalau kita lihat yang tadi ini minus, nah ini ya. Kan A ya, pakai A. A-nya yang menuju negatif tak hingga. Tapi kalau yang di atasnya tak hingga baru dia B. Nah, di sini harusnya A, tapi nggak apa-apa. Sekedar variabel saja. Nah, di sini ada integral minus tak hingga ke 0 dx per 2x kurang 1 pangkat 2. Atau 1 per 2x kurang 1 pangkat 2 dx. Nah, sama dengan limit B menuju min tak hingga, atau A, boleh saja di sini ganti A, menuju min tak hingga integral B menuju 0, ya, atau A menuju 0, sama aja. Dx per 2x kurang 1 pangkat 2. Sama dengan limit B menuju min tak hingga. Nah, integral dari 1 per 2x kurang 1 itu dibuat minus 1 per 2 kali 2x kurang 1. Ya. Adik tahu dapatnya dari mana? Gini ya, integral 1 per berapa tadi? 2x, ini kurung ya. 2x kurang 1 pangkat 2 dx. Itu kan kalau kita tukar pangkatnya jadi negatif, 2x, ini 2x ya. Kurang 1 pangkat negatif 2 dx, kan gitu. Nah, integral yang dari ini gimana? Ada deh, ingat kembali yang substitusi. Ya, substitusi. Jadi misalkan si U sama dengan 2x kurang 1. Ya, maka du dx sama dengan, masih ingat ya, 2 dx. Nah, udah tukar kemari ya, kita mau ambil dx-nya. Dx jadi setengah du. Dx sama dengan, atau du per 2. Nah, ya. Muncullah di sini setengah kali. Nah, ada dia harus bisa menjabarkan ini, ya.
Nggak saya jelasin lagi. Karena Ibu lihat di tugas yang bonus itu, sebagian besar sudah betul ya cara pengerjaan seperti sih. Jadi saya anggap bisa mengerjakannya dengan baik. Sehingga diperoleh hasil seperti ini, kemudian kita ganti dengan batas atas dan batas bawahnya. Batas atas dengan 0, batas bawah dengan limit menuju B menuju minus tak hingga. Sehingga diganti dengan 0, ini kan ya. 2 kali 0, 0, 0 kurang 1, min 1. Jadi 2 dikali min 1 positif, negatif 2. Minus 1 per minus 2, berarti positif 1 per 2. Ditambah 1 per 2 dikali 2 kali B dikurang 1 yang ini ya. Ini untuk si 0, ini untuk yang minus tak hingga. Nah, minus tak hingga diisi kemari, 2 kali minus tak hingga dikurang 1 tetap minus tak hingga, dikali 2 tetap minus tak hingga, 1 per minus tak hingga 0. Ya, tinggal dia 1 per 2 saja, tinggal setengah saja dia. Jadi integral tak wajar konvergen ke setengah. Gitu. Ada 2 contoh ya, adik-adik. Mudah sebenarnya kalau diikuti. Nah, untuk yang ini, dia ada fungsi kuadrat ya. 1 per x kuadrat tambah 2x tambah 5. Integral dari minus tak hingga ke positif tak hingga. Nah, diambillah 1 di sini. Kenapa 1? Adik-adik jabarkan. Kenapa 1? Kira-kira kenapa 1? Kita uji dari x kuadrat tambah 2x tambah 5 ya. Ini difaktorkan dulu pakai rumus ABC boleh. Nah, silahkan ditemukan. Nah, saya mau adik-adik yang bekerja ya, apa namanya itu, menemukan dari mana ini asal-usul. Kenapa B-nya 1? Kenapa tidak 2 atau 2,5 gitu ya, atau 5 ya di sini? Kenapa 1 B-nya? Atau C-nya tadi ya, C. Kenapa 1? Jadi dia dibatasi dari minus tak hingga ke 1, kemudian dari 1 ke positif tak hingga. Di sini ya. Jadi untuk yang C, adik-adik temukan sendiri kenapa dia pembatasnya adalah 1. Atau menggunakan pemfaktoran atau gimana. Ini untuk soal latihan, periksa kekonvergenan integral tak wajar berikut. Nah, besok itu pertemuan ke-6 ya. Saya buatnya video hari ini. Jadi besok untuk tugas dan kuis Ibu kabari di grup ya. Besok harus ada tugas dan kuis adik-adik karena minggu depannya kan dikumpul pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-8-nya kita sudah UTS. Nah, di sini yang kedua, saya hapus dulu. Integral tak wajar dan integral tak hingga. Integral tak wajar dengan integran yang tak hingga. Tadi kan yang tak hingga adalah pembatasnya, jadi interval-intervalnya, pembatas-pembatasnya. Sekarang integrannya atau fx-nya yang tak hingga. Ya. Nah, integral tak hingga di ujung selang jika kontinu pada interval terbuka tutup ya, interval buka tutup ini namanya. Kalau yang tadi kan integral tutup karena pembatas A dan B-nya adalah kurung siku. Jadi si A dan B-nya tertutup. A-nya ikut, B-nya juga ikut dalam interval tersebut. Sedangkan kalau yang ini, A-nya ikut pada interval, B-nya tidak ikut. Ya, tidak ikut B-nya. Kalau kita gambar, mungkin di matematika 1 ini sudah ada, adik-adik. Batas pertama kan si A, ya, karena A lebih kecil dari B. Batas keduanya adalah B. Nah, si A-nya itu lingkarannya ini penuh, adik-adik. Dihitamkan, artinya si A-nya itu ikut. Sedangkan B-nya ini dikosongkan, menandakan kalau B-nya itu tidak diikutkan dalam interval tersebut. Angka-angkanya tidak ikut ya. Kalau dibuat anggota himpunannya itu dari A kecil sama dengan X ya, kecil dari B. Nah, beda ya. A-nya punya sama dengan, B-nya nggak punya sama dengan. Kalau intervalnya seperti ini. Dan limit B menuju X menuju B tak hingga, fx sama dengan plus minus tak hingga. Limit fx menuju
X-nya menuju B dari kiri, dia positif atau negatif tak hingga. B-nya dari kiri ini ya. Di limit kan sudah ada itu ya, Dek. Limit kiri dan limit kanan. Nah, kalau saya gambarkan ulang, ini titik B. Limit B menuju limit X menuju B dari kiri dia seperti ini. Nah, limit X menuju B dari kanan dia dari sini. Nah, kalau dari kiri dia digambarkanlah B min. Tapi kalau dari kanan dia digambarkan B positif ya. Menunjukkan si X-nya menuju B dari kanan. Kalau ini menunjukkan si X-nya menuju B dari arah kiri. Nah, integral A ke B fx dx ditulis ada T di sana, ganti X. Menuju B pangkat B dari kiri ya. T-nya menuju B dari kiri. Integral A menuju T fx dx. Saya ulang, integral A ke B fx dx sama dengan limit T menuju B dari kiri, integral A ke T fx dx. Ya. Sehingga si B-nya itu diganti dengan T. Nah, karena B-nya itu T menuju B dari arah kiri. Sama kayak yang bentuk kedua, ya, integral tak wajar yang pertama tadi, bentuk keduanya, itu kan yang diganti yang atas ya, karena dari yang positif tak hingga. Nah, tapi dalam hal ini dia menuju B dari arah kiri. Nah, sedangkan JFX-nya itu hasilnya adalah plus minus tak hingga. Nah, jika kontinu pada selang buka tutup ya, selang buka tutup A ke B. Nah, kalau kita gambar selangnya tuh seperti ini. A-nya yang kosong, B-nya yang berisi. Nah, ini ya. Ini si A-nya kosong, ini si B-nya berisi. Ini ditebalkan, ini dikosongkan. Nah, kalau kita gambar dalam himpunan X ya, itu A kecil dari X kecil sama dari B. Jadi B-nya pakai sama dengan, sedangkan si A-nya tidak pakai sama dengan. Nah, di sini si A-nya itu S ya, ada variabel X menggantikan X, ditulis dia S. Tadi kan kalau dari kiri dia T, ya mewakili dari kiri. Sedangkan kalau mewakili dari kanan dia S. Nah, menuju A dari arah kanan. Jadi ini titik A, S-nya itu menuju arah A dari kanan, gitu ya. Digambarlah dalam A positif. Nah, sedangkan kalau dari kiri dia sama kayak tadi ya, A negatif. Ya. Jika limit ruas kanan ada, maka integral tak wajar dikatakan konvergen. Sebaliknya dikatakan divergen. Makna dari konvergen tadi apa, Dedek? Yang pertama limit kiri sama limit kanan, yang kedua limitnya ada. Nih, limit ruas kanan ada, maka dia konvergen. Suatu limit dikatakan ada itu kalau hasilnya tidak tak hingga per tak hingga, ya. Terus ada lagi apa itu? Tak hingga pangkat tak hingga atau akar tak hingga. Nah, itu yang tidak boleh dalam limit ya. Ini sudah ada di matematika 1, Dede. Ya, harusnya tidak saya jelasin lagi. Ya kan? Nah, integran tak hingga di titik dalam selang pengintegralan. Ini mirip kayak bentuk ketiga ya. Dari A ke B, terus dia dipartisi melalui titik C, sehingga dari A ke C, fx dx ditambah integral C ke B, fx dx. Dikerjakanlah seperti contoh C tadi. Sama sebenarnya dari sama. Nah, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh biar lebih jelas. Periksa kekonvergenan integral tak wajar dari integral 0 ke 1 ln x per x dx. Ya, ln x per x dx. 0 ke 1. Karena fungsi ln x per x tidak kontinu di 0 dan limit x menuju 0 dari arah kanan ln x per x sama dengan minus tak hingga. Benar nggak, Adek? Coba uji ln 0 pakai kalkulator. Ln 0, x-nya ganti 0 maksudnya. Per 0. Nah, ln 0 sendiri berapa? Ya.
dibagi dengan 0. Benar tidak dia minus tak hingga? Atau positif tak hingga? Ya. Coba ini diuji pakai kalkulator saja. Nah, maka integral 0 ke 1 ln x per x dx sama dengan limit t menuju 0 dari kanan, integral t menuju 1 ln x per x dx, t-nya kita ganti dengan 0 ya dari arah kanan. Maka limit t menuju 0 dari arah kanan, setengah ln x pangkat 2 dari t menuju 1. Ini diintegralkan, hasilnya ini. Betul tidak kira-kira? Nah, Adik masih ingat ini pakai apa ya? Substitusi atau parsial? Integral dari ln x per x. Ya. Coba dikerjakan nanti di catatan ya. Ini kan artinya ln x dikali x pangkat min 1. Kan gitu. Dx ya. Atau per x langsung boleh lah ya. Tidak usah pakai ini saya hapus. Nah, yang ini ya. Yang ini. Adik-adik coba dia pakai substitusi atau parsial. Baru diperolehlah hasil yang seperti ini. Nah, ini. Uji sendiri harus dapat hasil ini, hasil yang ini kemari ya. Hasil yang ini kemari. Nah, harus dapat yang itu. Jadi coba sendiri di catatan. Kemudian kalau sudah dapat, tinggal ganti pembatas ya. Teorema rata-rata pada integral tentu yang kemarin ada kan. FB dikurang FA. B-nya itu adalah 1, A-nya adalah T. Dalam hal ini T-nya 0. Jadi ln 1 dipangkatkan 2, baru dibagi 2. Atau setengahnya di luar. Ln 1 kan 0 ya, Adik. Pangkat 2 juga 0. Ya, jadi ln 1 itu 0. Pangkat 2 dia di 0 kan. Ditambah, dikurang FA, A-nya T. Ln T pangkat 2. Ya. T-nya 0. Logaritma 0 berapa? Tak hingga atau berapa? Di sini tak hingga dia. Ya. Tak hingga pangkat 2 tetap tak hingga. Jadi negatif dari negatif tak hingga. Oh, ini nolnya dari arah kanan ya, Adik. Kalau dari arah kanan, di sini kan limit x menuju 0 dari arah kanan adalah negatif tak hingga tadi ya. Sehingga logaritma natural dari 0 dari arah kanan adalah negatif tak hingga pangkat 2. Nah, di depan sini ada negatif lagi. Negatif dikali negatif harusnya jadi positif ya kan. Tapi di sini negatif tak hingganya dikuadratin dulu. Berarti dalam kurung dia bernilai positif dikali dengan negatif tetap bernilai negatif. Sehingga hasilnya negatif tak hingga ya. Nah, tadi kalau hasil limitnya ada berupa angka atau terdefinisi, maka integral tak wajarnya itu adalah konvergen. Tapi kalau hasilnya merupakan negatif tak hingga atau positif tak hingga atau tidak terdefinisi atau tidak ada, maka integral tak wajarnya adalah divergen. Ini kan menunjukkan dia tidak terdefinisi kan, tidak terdefinisi, tidak ada kan gitu ya. Nah, sehingga ITW-nya itu atau integral tak wajarnya itu adalah divergen. Tapi kalau hasilnya setengah kayak tadi ada ya, ada hasil akhir, maka dia konvergen. Nah, di sini ada soal lagi. Slide ke-10. Periksa kekonvergenan integral tak wajar dari integral 0 ke 2 x per 1 kurang x dx. Nah, fungsi fx sama dengan x per 1 kurang x discontinue. Atau dia tidak kontinu di x sama dengan 1. Kenapa? Coba di substitusi 1 di sini. Ini 1. Sini 1. 1 kurang 1 kan 0 ya, Dedek. 1 per 0 tak terdefinisi lagi. Nah, makanya dia discontinue. Ya. Limitnya dibuat menuju kiri, hasilnya positif tak hingga. Nah, berarti dia sudah jelas sebenarnya kok divergen, ya kan? Tapi tetap diuji menggunakan integral 0 ke 2 dari x per 1 kurang x dx
diambil di sini batasnya 1 karena dia discontinue di X sama dengan 1. Nah, diambillah batas atasnya 1, dan di sini batas bawahnya jadi 1. Jadi integral 0 ke 1, X per 1 kurang X dx, ditambah integral 1 ke 2, X per 1 kurang X dx. Ini pakai bentuk ketiga tadi ya hadirin. Atau di slide ke, tunggu, saya lihat dulu. Slide ke, ini, slide ke-8. Ya, jalannya ada di slide ke-8, atau rumusnya ada di slide ke-8. Ini ada di perhatikan, terus pahami kenapa jawabannya begitu. Ya. Nah, ini contoh lain. Iya. Oke, dipelajari dulu untuk hari Senin. Ibu informasikan kuis atau tugas yang harus dikerjakan pada pertemuan ke-6. Oke, sampai di sini video yang bisa saya sampaikan. Penjelasan untuk video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.